Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Pak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Bagaimana Bapak. kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Semangat. Hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu lagi dengan Ananda semuanya. Namun sebelum kita memulai kegiatan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipersilahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada Bibah dipersilahkan untuk memimpin doa. Siap, Bapak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Bibah yang sudah memimpin doanya. Baik, selanjutnya Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Erni hadir. Hadir, Pak. Arif hadir. Hadir, Pak. Ini tumben hari ini Arif sendiri ya. Biasanya Iya, Arif Pak. dan bijaksana. Temennya lagi nggak masuk, katanya sakit. Si bijaksananya nggak masuk ya. Pak, bijaksananya masih OTW. Oh, masih OTW. Biasanya Arif dan bijaksana ya. Selanjutnya Restu hadir. Hadir, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Nih Bapak lihat semuanya hadir semua. Alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk mengikuti layanan kita pada pagi hari ini anak-anakku sekalian? Siap, Bapak. Siap, Pak. Baik, kalau sudah siap, marilah kita membuat kontrak layanan dulu pada pagi hari ini ya. Bapak harapkan selama proses layanan ini berjalan, Ananda semuanya tidak diperkenankan untuk makan, untuk ngobrol, atau main HP, atau usil ke temannya. Kalau mau keluar, diutamakan izin terlebih dahulu. Oke, siap? Oke, Bapak. Ya, baik. Bapak akan menyampaikan langkah-langkah layanan pada pagi Iya, hari. Pak. Restu baru diomongin udah minum. Iya tuh. Kan nggak boleh minum. Maaf, Bapak serat. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya akan mengikuti kontrak, Pak. Maaf ya. Siap. Terima kasih anak-anak hebat. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan layanan kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti Bapak akan menyampaikan video berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua Bapak akan sedikit membahas materi itu. Kemudian nanti Ananda semuanya akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diminta mengerjakan sesuai dengan LK yang sudah dibagikan. Nah, setelah itu nanti akan diminta pendapatnya. Nah, yang terakhir baru nanti kita akan mengambil kesimpulannya. Baik, sebelum lebih jauh, Bapak akan menayangkan persepsi kita pada pagi hari ini. Nanti Anda semuanya diperbolehkan untuk menebak kira-kira apa yang akan kita bahas materi kita pada pagi hari ini. Kuliah, Pak. Kerja. Belum, Arif. Oke, ini videonya tidak ada suaranya, makanya mohon diperhatikan karena memang tidak diberikan suara. Baik, tadi sudah melihat tayangan videonya, anak-anak hebat?
Bapak. Boleh, Pak. Kira-kira kalau melihat video itu, apa materi yang akan Bapak berikan pada pagi hari ini? Tentang kuliah, Profesi, Kerjaan, Iya. kerjaan. kuliah ke arah Ya. profesi gitu ya. Tentang kuliah, oke. tentang semuanya orang-orang hebat, Pak. Keberhasilan, Pak. Semangat. pelan. Motivasi. Motivasi. Baik. Terima kasih semuanya bahwa topik materi yang akan Bapak berikan pada hari ini berkaitan dengan karir ya. Berkaitan dengan karir dengan topik sukses masuk ke perguruan tinggi. Oke, sudah ada yang tahu tentang perguruan tinggi? Belum, Pak. Belum, Pak. Taunya cuma kuliah. Taunya tentang kuliah. Tahu, Baik, Pak, kalau belum PTN sama tahu, PTS. oke, baru hanya PTN dan PTS. Baik, kalau gitu Bapak akan tampilkan materi kita pada pagi hari ini. Oke, ini materi kita pada pagi hari ini. Ternyata anak-anakku sekalian bahwa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada beberapa macam. Yang pertama ada perguruan tinggi yang disebut dengan PTN. PTN itu adalah singkatan dari perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Bapak coba contohkan beberapa PTN seperti ada UPI, ada Untirta, ada UI, ada UNJ kalau di Jakarta, kemudian juga ada UNY kalau di Jogja. Oke, coba kita lihat sedikit ya contoh profil dari perguruan tinggi negeri. Ini salah satu contoh dari perguruan tinggi. Bisa dilihat anak-anakku sekalian. Inilah Universitas Pendidikan Indonesia yang ketika didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 bernama PTPG, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Lalu terintegrasi menjadi bagian dari Unpad, kemudian bermetamorfosis menjadi IKIP Bandung dan akhirnya menjadi UPI saat ini. Gedung Bumi Siliwangi yang dahulu disebut sebagai Villa Isola menjadi gedung utama sekaligus sebagai ikon lembaga yang bergaya arsitektur Art Deco dan sampai saat ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi eksistensinya. UPI yang memiliki visi Leading and Outstanding University melalui berbagai keunggulannya menjadi pelopor dalam bidang pendidikan menuju World Class University. Keren banget, Pak. Gede bangunannya. Ya, Saya mau kuliah di sana, Iya, di Pak. situ, Pak. oke, itu tentang Iya, UPI ya, gitu. itu salah satu PTN. Kemudian ternyata yang kedua, selain kita bisa memilih perguruan tinggi yang di PTN, ada juga PTKIN, anak-anak sekalian. Apa itu PTKIN? PTKIN adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang merupakan sebutan untuk beberapa kampus yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa bedanya PTKIN dengan PTN? Kalau PTKIN sifat perspektif keilmuannya itu lebih bersifat tentang keagamaan. Nah, coba kita lihat contoh profil dari PTKIN. Salah satunya ya yang bisa kita pilih. One. Terletak di daerah
Istimewa Yogyakarta. Bumi Mataram, pusat kebudayaan Jawa yang adiluhung, kota perjuangan dan kota pendidikan. UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta merupakan perguruan tinggi agama Islam tertua di Indonesia. Berdiri tahun 1951. Awalnya berstatus Institut Agama Islam Negeri. Sejak tahun 2004 berkembang menjadi universitas dengan membuka fakultas baru dan mandat yang lebih luas. UIN Sunan Kalijogo memiliki visi unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban. Misi UIN Sunan Kalijogo memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran, mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat. Baik, itu tentang PTKIN ya, anak-anak sekalian. Kemudian yang ketiga, ini adalah yang disebut dengan PTS. Apa itu PTS? PTS adalah perguruan tinggi swasta yang merupakan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggaraan yang berbadan hukum dan memperoleh izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, di Indonesia ini cukup banyak juga berkaitan dengan PTS ini. Ya, namun di antara sekian PTS juga memang sekarang ada yang sudah mencoba untuk high class ya dengan membuka kelas-kelas internasional. Salah satu PTS yang membuka itu adalah UAD ya, Universitas Ahmad Dahlan. Ini Bapak coba berikan gambarannya profil tentang UAD. Ini tentang UAD. Sejak 1960, kami berupaya memberikan kontribusi bagi bangsa dalam membangun dan mencerdaskan melalui pendidikan. Universitas Ahmad Dahlan menjadi pilihan utama mewujudkan cita-cita. Setiap tahun, tak kurang dari 7.000 mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri bergabung bersama kami. Dengan inovasi, teknologi, dan kreativitas, serta dilandasi integritas intelektual dan integritas moral yang dijiwai nilai-nilai Islam, kami ciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kepercayaan masyarakat kepada kami dibuktikan dengan meningkatnya jumlah mahasiswa baru dari tahun ke tahun. Saat ini, lebih dari 26.000 mahasiswa aktif yang berasal dari berbagai wilayah di tanah air. Upaya internasionalisasi terus kami lakukan, ditunjukkan dengan adanya sebaran mahasiswa asing dari mancanegara. Iklim prestasi yang dibangun di lingkungan kampus mendukung mahasiswa terbaik dalam berkompetisi di berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional maupun internasional. Ya, baik anak-anak sekalian, itu tentang salah satu contoh dari PTS yang ada ya. Kemudian selanjutnya Bapak akan tanya siapa yang nanti rencananya akan memilih di PTN? Acungan tangan yang di PTN. Saya, Pak. Oke. Iva, Rizkia. Oke. Siapa yang oke, Restu dan Desi ya. Kemudian siapa yang akan di PTKIN? Saya, Pak. Saya. Arif. Arif mau jadi ustadz, Pak. Oke. Kemudian siapa yang mau di PTS? Ada yang mau di PTS? Mei PTS kali Pak. Mel ya mau di PTS ya? Iya, Pak. Dua nggak, Ini Pak? ngelamun aja Mel, Pak. Diana dan Celita dan Erni ya. Baik.
karena ini sudah tahu pilihannya, sekarang silahkan duduk adik-adik di kelompok sesuai dengan pilihannya tadi. Yang di PTN duduk di PTN, yang di PTKIN duduk di PTKIN, yang di PTS duduk di PTS. Oke, sudah duduk di tempatnya? Sudah, Kumpul dengan Pak. kelompoknya. Oke, terima Sudah. kasih. Kalau gitu Bapak akan bagikan LKPD-nya. Oke. Oke, sudah dipegang semuanya LKPD-nya, anak-anakku sekalian? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang tugasnya adalah setiap kelompok nanti setelah memilih nama PTN-nya di kertas itu, kemudian dicari jalur masuk untuk ke perguruan tinggi tersebut. Silakan Bapak berikan waktu 5 menit dari sekarang. Oke, luar biasa. Ini seru sekali kelihatannya diskusinya pada pagi hari ini. Ya. Ya, selanjutnya Bapak akan meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasilnya yang sudah dicari informasinya baik melalui dari internet atau berdiskusi dengan temannya. Silakan, ada yang berani? Kelompok mana? Saya, Perwakilan Pak. dari kelompok PTN. Saya, Oh, Pak. dari PTKIN dulu. Silakan Arif dari PTKIN. Ya Pak, kalau di PTKIN ada 2 jalur masuk yang amat sudah dikenal, yaitu ada SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Sistem Oke. kalau SPAN itu pakai nilai rapot, tapi kalau UMPTKIN itu dengan tes. Tapi Nyantai. tesnya ada bahasa Arabnya Pak, sama bahasa Inggris. Ya, baik. Berarti ada 2 ya untuk PTKIN. Berikan tepuk tangan buat teman kita Arif. Oke, selanjutnya perwakilan dari PTN. Aku, Pak. Ya, silakan sih Pak. Iya, untuk yang PTN, Pak, jalur masuknya itu kalau nggak salah sih tadi saya lihat tuh ada 3, Pak. Ya. Yang pertama itu ada SNBP pakai nilai raport. Yang kedua ada SNBT pakai tes. Sama yang ketiga itu ada ujian mandiri, Pak. Katanya ujian mandiri mahal ya, Pak? Iya, betul. Kalau ujian mandiri mahal. Pak. Oke, terima kasih Siva. Sudah menyampaikan ada 3 berarti untuk masuk ke PTN. Nah, yang terakhir ini anak-anak yang memilih kelompoknya PTS. Silakan yang memilih kelompok PTS. Tadi Mei yang PTS. Ya, Mel, sudah beranikah? Atau Jelita? Atau masih mencari? Pak, saya lagi kurang sehat, Pak. Oh, lagi kurang sehat. Tapi udah ketemu ya langkah-langkah untuk masuk ke PTS-nya? Iya, Pak. Sama, Pak, di PTS juga ada jalur seleksinya, Pak. Jadi nggak semuanya PTS itu langsung masuk, Pak. Ada seleksinya juga, gitu, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, anak-anak yang hebat semuanya, kita sudah akan memulai sampai kepada akhir dari layanan kita pada pagi hari ini, ya. Dan marilah kita simpulkan bersama-sama bahwa ternyata ada 3 perguruan tinggi yang bisa kita pilih nantinya setelah lulus dari SMA ini. Yang pertama ada perguruan tinggi yang sifatnya PTN, ada PTKIN, dan ada PTS-nya. Silakan nanti dilihat. Kemudian jalur-jalurnya tadi ada yang jalur tes, ada yang jalur prestasi melalui rapot, dan ada melalui jalur mandiri. Baik, untuk sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Nanti Bapak berikan waktu selama 1 minggu. Silahkan bikin poster atau video TikTok atau vlog yang berkaitan dengan kampus yang akan dipilih nantinya setelah lulus dari SMA ini. Baik. Pak, ini per kelompok kan ya, Pak? Ya, ini dikerjakan secara kelompok ya. Ya, baik. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri?
Nggak ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak Oh. ada, marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Bapak mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.